Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer ya teman-teman ya. Jadi pada video kali ini teman-teman, kembali lagi admin akan mencoba mengupdate ya informasi terkait dengan 5 kondisi tertentu untuk P1, P1, P2, P3 teman-teman ya, yang berpotensi meningkatkan persentase peluang kelulusan untuk guru honorer baik itu P1, P2, P3 maupun pelamar umum. Tapi sebelum kita lanjut teman-teman ya, bagi rekan-rekan guru yang baru pertama kali mampir di channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe ya, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan update informasi terkait perekrutan P3K guru tahun 2023. Baik Bapak Ibu ya, yang pertama yang akan kami bahas pada hari ini itu terkait dengan P2 dulu, P2 dan P3. Salah satu kondisi yang menguntungkan P2 dan P3 yang berpotensi meningkatkan potensi kelulusan di tahun 2023 itu terletak di bagian jenis tesnya, yang mana yang selama ini menjadi momok ya, terutama bagi guru yang sudah mengabdi lama. Selama ini mulai di tahun 2021 yang lalu banyak yang tidak lulus, itu karena tidak lulus di seleksi kompetensi teknis maupun manajerial maupun kompetensi sosiokultural. Nah, ini yang coba dirubah di tahun 2023, yang mana tes CAT BKN untuk P2 dan P3 itu bukan kompetensi teknis, manajerial, sosiokultural seperti pelamar umum. Tapi nantinya untuk materi kompetensi P2 dan P3 itu merujuk pada standar kompetensi guru serta kinerja guru teman-teman ya, sesuai dengan peraturan yang berlaku. Jadi mirip-mirip dengan soal observasi atau penilaian diri sendiri. Nah, ini yang sangat menguntungkan bagi guru P2 dan P3. Kondisi ini menguntungkan dan berpotensi meningkatkan persentase peluang kelulusan sih menurut admin pribadi. Ini menurut asumsi saya pribadi teman-teman ya. Jelas ya, soal kompetensi teknis pelamar umum itu jauh lebih susah ketimbang soal kompetensi teknis metode SJT atau situational judgment test punyanya si P2 dan P3 teman-teman ya. Itu yang harus teman-teman pahami. Kemudian kondisi kedua yang menguntungkan P2 dan P3 teman-teman, yaitu untuk P2 dan P3 ketika mengikuti tes CAT BKN itu tidak dibebani dengan nilai passing rate atau nilai ambang batas. Jadi langsung pengumuman kelulusan itu nantinya langsung perankingan nilai. Jadi tidak ada istilah sanggah kelulusan, sanggah hasil tes CAT BKN untuk P2 dan P3. Yang bisa disanggah itu seleksi administrasi yang kemarin. Tapi kalau hasil seleksi kompetensi itu tidak ada lagi sanggahan. Terutama bagi P2 dan P3 itu langsung perankingan nilai tanpa melihat lagi nilai ambang batas. Itu yang menjadi kondisi kedua yang menguntungkan P2 dan P3 teman-teman. Kemudian kondisi yang ketiga, untuk soal kompetensi teknisnya P2 dan P3 nantinya itu bobot nilainya itu semua opsion jawaban itu ada bobot nilainya. Ada bobot jawaban paling benar nilainya 5, bobot jawaban benar paling rendah itu bobotnya 1. Jadi tidak ada istilah logikanya, tidak ada istilah benar salah teman-teman ya, tidak ada istilah benar salah untuk P2 dan P3 seperti itu kira-kira. Nah, itu menjadi kondisi ketiga yang menguntungkan. Nah, kondisi keempat teman-teman ya, kondisi keempat yang menguntungkan P1. Kita masuk ke P1 dulu teman-teman ya. P1 yang memiliki kebutuhan formasi di sekolah induknya ya, artinya P1 ini anggaplah P1 guru honorer negeri
itu anggaplah memiliki kebutuhan ya, kebutuhan formasi di sekolah induknya, maka besar sekali kemungkinan bahwasanya P1 guru induk ini 99% itu bisa diangkat menjadi ASN P3K guru tanpa tes dan langsung mengisi kebutuhan formasi yang ada di sekolah induknya, seperti contoh skema yang ada di sini. Yang mana di sekolah A ini kebutuhan 1 ASN 0 dan honorer 1, otomatis ada satu potensi, ada satu kebutuhan formasi yang bisa diisi teman-teman. Nah, P1 yang ada di sini itu langsung penempatan di situ teman-teman ya. Yaitu guru honorer negeri yang merupakan pemenang kedua. Bahkan dia cuman pemenang kedua teman-teman ya, dia cuman pemenang kedua, itu bisa langsung mengisi formasi di sekolah induknya. Jadi salah satu kondisi bagi P1 bisa langsung auto penempatan, yaitu apabila di sekolah induknya itu ada kebutuhan formasi yang linear dengan ijazah dan sertifikat pendidik dari guru P1 dan jumlah kebutuhannya itu sama atau lebih besar daripada jumlah guru induk P1 yang ada di sekolah tersebut. Itu yang keempat ya. Jadi auto penempatan ya, saya katakan 99,9% sih menurut admin pribadi ya. Meskipun sebenarnya di sini teman-teman ya, meskipun sebenarnya di sini guru honorer negeri ini hanya peringkat kedua. Yang peringkat pertama itu adalah THK 2 dengan nilai 430, tapi dia menang urutan prioritas. Tapi karena ada nilai plus yang dimiliki oleh guru honorer negeri ini, nilai plusnya itu karena di sekolah induknya ternyata masih terdapat kebutuhan, otomatis guru honorer negeri inilah yang akan mengisi formasi di sekolah induknya tanpa bisa diganggu gugat oleh pelamar lain karena posisinya adalah P1 ya teman-teman. Sebenarnya termasuk juga untuk P2 nanti dan P3 kalau memang lulus CAT ya, misalkan lulus CAT mendapatkan nilai terbaik dan ada kebutuhan formasi di sekolah induknya, maka pemerintah daerah bisa mendistribusikan penempatan di sekolah guru P2 tersebut. Nah, kemudian kondisi yang ketiga, kondisi yang kelima yang cukup menguntungkan ya. Ini kita ambil sampel P2 teman-teman. Bukan P2, P1. Kita ambil sampel P1 yang di sekolah induknya itu sebenarnya tidak ada kebutuhan lagi. Kenapa tidak ada kebutuhan? Karena sudah full ASN dan sudah kelebihan guru. Kalau misalkan si guru P2 ini ditempatkan di sekolah induknya, di sekolah B teman-teman. Kenapa dia tidak bisa ditempatkan di sekolah B? Karena di sekolah B-nya itu atau di sekolah induknya itu sudah kelebihan guru. Karena dia adalah peringkat pertama, maka nanti dari pihak pemerintah daerah bekerja sama dengan Panselnas ya, itu akan istilahnya mencarikan sekolah penempatan yang masih membutuhkan. Jadi P2 ini meskipun di sekolah induknya sudah tidak ada kebutuhan, maka akan diprioritaskan untuk diangkat menjadi ASN dengan cara dicarikan sekolah yang masih membutuhkan guru teman-teman ya. Tetapi tentunya itu disesuaikan dengan kondisi teman-teman ya, seperti itu kira-kira. Nah, di sini ada tambahan informasi ya terkait dengan pelamar umum. Ini masuk dalam kategori daftar passing grade P3K guru 2023 yang mana tertinggi hanya 215 poin. Ada afirmasi 100% ya. Ini tentunya afirmasi 100% kalau di P3K guru yaitu tadi yang memiliki sertifikat pendidik teman-teman ya. Yang mana di sini Kemenpan RB ya itu telah menetapkan nilai passing grade untuk P3K guru 2023. Nilai passing grade ini untuk menentukan kelulusan pelamar pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja ya tahun ini pada kebutuhan umum. Bahkan Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian SIN KBKN Bapak Suharmen mengatakan pelamar pada kebutuhan umum ini terdiri dari honorer yang bekerja kurang dari 3 tahun, kemudian lulusan pendidikan profesi guru. Jadi afirmasi ini daftar passing grade itu ditujukan untuk pelamar umum, itu yang harus dipahami oleh guru. Jadi kalau P1, P2, P3 atau pelamar kebutuhan khusus THK 2 dan guru honorer negeri dengan masa kerja 3 tahun ke atas itu tidak dibebani nilai ambang batas di tahun 2023 ini teman-teman ya. Itu yang harus teman-teman pahami ya.
Oke, bahkan di sini katakan Deputi Bidang Sistem Informasi Suharmen mengatakan pelamar pada kebutuhan umum ini terdiri dari honorer yang bekerja kurang dari 3 tahun lulusan PPG ya, sesuai keputusan Mempan RB atau Kemenpan RB nomor 649 tahun 2023. Pelamar pada kebutuhan umum ini menggunakan nilai passing grade P3K Guru 2023 untuk menentukan kelulusan. Nah, untuk pelamar umum P3K Guru yang memiliki sertifikat pendidik itu mendapatkan afirmasi 100% nilai kompetensi teknis. Oke, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.